hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Baik, lagi di PB Ina kita akan ngomongin soal Indonesia Master Super 100 yang baru aja diselenggarain di Pekanbaru Riau. Indonesia berhasil melahirkan juara baru di tunggal putra. Ada Muhammad Zaki Ubaidillah yang baru aja juara gelar pertama di level senior. Ciunik, dia nggak gampang jadi Ubed main dari kualifikasi. Di semifinal ngalahin Saud, di final ngalahin Alwi yang kita tahu Alwi adalah salah satu yang lagi diproyeksikan untuk penerus tunggal putra Indonesia. Gimana? Kalau bicara hasil ya sangat menggembirakan, tapi kita melihat bahwa Ubed ini memang sudah kelihatan kan memang di klub PB Jarum ya. Jadi secara kualitas dia di atas rata-rata. Jadi sering banget tuh main satu tingkat di atas kelasnya. Levelnya gitu. Biasanya remaja dia mainnya di Taruna gitu. Iya, benar. Dan di Taruna pun ketika levelnya dinaikkan tetap juara. Sering juara lah. Ada beberapa kali dia juara. Tapi di level internasional kan beda ya buat pemain junior. Betul. Nothing tulus iya, tapi dia sendiri menanggung satu beban yang juga nggak gampang untuk main di senior ketemu kakak-kakaknya gitu ya. Dan itu bisa dilalui minggu pertama masih kalah. Ya kan itu 2 minggu tuh di challenge dia semifinal. Minggu kedua dia bisa membuktikan permainannya, dia tambah yakin lah di lapangan itu dengan bola itu dan permainan yang dia punya. Polanya sadis. Ini pemain yang memang punya serangan yang luar biasa gitu ya. Jadi itu yang dia gunakan dan dia menang straight game dengan Saud, kemudian dengan Alwi. Ini menggambarkan satu kualitas yang sangat baik tentunya yang bisa kita terapkan kalau kita di klub tuh memikirkannya bagaimana menaikkan kualitas sebaik mungkin pada saat mereka junior. Jadi masa senior tuh masa yang lama, masa panjang. yang lama untuk kematangan. Jadi kalau dia cepet gitu loh maksudnya untuk ada di dalam satu kualitas yang kita harapkan itu sangat baik nanti untuk masa depan dia kan. Ibaratnya punya cukup banyak waktu kayak Kun Lafut lah untuk kemudian dia cepat langsung naik ke atas ya. Juara. Itu impiannya. Jadi udah punya satu standar itu pengen dipertahankan kalau dari sisi klub ya dan mudah-mudahan kalau Ubed ya ini anak masih muda tapi prestasinya udah lumayan bagus. Cepat. Nah ini karakter yang mesti dijaga sih, Maksudnya ya nggak boleh sombong, pasti nggak boleh males. cepat. Itu karakter-karakter yang bisa mengganggu dia, bukan teknisnya, tapi hal-hal begitunya tuh. Nah itu yang mau dijaga sih. Berarti Ubed udah layak ya. Tahun depan udah ada di timnas tuh harusnya udah bisa membuktikan dong. Kalau bicara secara kualitas iyalah Nah Bang, Ubed kan ini pemain maksudnya sekarang belum bergabung di Platnas. Iya. Bisa mengalahin kakak-kakaknya yang udah di Cipayung. Lu kan pernah mengalahkan pemain Platnas tuh. Wes ngeri banget sih. Rasanya sih Bang, sebagai pemain non Platnas apa lu pengen buktiin kah? Apa lu nggak ada beban kah? Apa ya udah ayo fight aja kita. Ya jadi kalau gue lihat dari sisi Ubednya dan permainannya sendiri, dia juga nggak mau dia melihat momentum banget, dia nggak mau ngilangin momentum di mana di sebelumnya dia di semifinal, justru dari situ dia termotivasi lagi buat di event berikutnya dan sampai dia ada di final ketemunya juga pemain Platnas atau seniornya dia. Jadi ya dia tanpa beban dan justru di situ dia nggak mau kehilangan momentum. Dia benar-benar fight banget di situ dengan tipikal permainannya dia benar-benar bisa jaga semua permainan yang ada di lapangan, bola-bolanya dari si Alwi semua dia benar-benar bisa pegang. Terus dia juga mungkin tambah termotivasi dengan dia di posisi dia sekarang di klub dan bisa mengalahkan seniornya atau pemain Platnas. Itu yang momen yang mungkin menurut dia pengen tunjukin nih bahwa gua junior dan gue sebenarnya juga layak nih
ada di levelnya mereka seperti itu. Mereka ini training camp kan, WJC. Jadi WJC ya? Ya latihan bareng pasti sering lah. Pasti udah tahu lah ya sebenarnya. Udah tahu sebenarnya. Cuma maksudnya ini pembuktian di kejuaraannya seperti apa. Kalau bicara beban sebagai pemain pelatnas pasti lebih beban. Pasti harus menang tuh ada dalam pemikiran. Apalagi ini anak junior gitu ya musuhnya. Tapi ya kalau bicara kualitas ya itu ya yang terjadi kemarin. Jadi ini suatu hal menurut saya tuh persaingan yang kayak gini tuh sehat Le. Maksudnya di pelatnas pun lah ya, gitu. Nggak boleh lu leha-leha, nggak boleh lu tenang-tenang. Betul. Karena nih yang di bawah juga nyodok nyusul. nih, naik ke atas nih gitu. Jadi pertandingan seperti ini tuh wajib diadakan. Siapapun yang di atas pasti lebih nervous, itu iya. Tapi kan dia juga harus bisa ngatasin. Namanya mau jadi juara dunia Le. Jadi situasi apapun, situasi harus menang itu kan sering kalau jadi pemain dunia udah sering dikatakan harus menang ya, harus di sini ya. Itu kata-kata yang harus kalah ya. Dibiasakan dan ya harus lewat seperti ini gitu. Nah, Ubed dalam posisi memang mengejar. Nah, pertanyaan juga akan kembali datang ke dia kalau nanti dia di atas juga akan ada yang muda datang gitu kan. Makanya ini proses pematangan yang menurutku nggak boleh salah langkah, nggak boleh salah handle karena rising star seperti ini tuh harus juga dijaga dalam segala hal, nggak cuma di latihannya tapi justru faktor-faktor non teknis persiapan karena secara mungkin mental umur belum terlalu siap ya kan untuk menghadapi ketenaran itu. Jangan gitu kaget, kayak gitu. Tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang media sosial yang harapannya berbau, sih jangan gitu ya, dan itu yang harus dijaga bareng lah. Ini dong harus sharing gimana tuh rasanya mengalahkan pemain pelatnas dulu jawab. Ya, jadi memang ya karena memangnya di istilahnya tanpa beban itu sih Ci. Jadi memang waktu di saat di klub itu saya memang penasaran kayak yang Ci ini malah. bilang kan, saya terus terang pernah turun di misalkan saya Taruna kan waktu di era saya tuh ada 3 tahun. Taruna pertama saya bisa tembus final gitu-gitu. Jadi ya memang karena justru kayak kalau dari sisi kita sebagai juniornya tuh malah lebih seneng sebenarnya, lebih termotivasi, bisa dapat bola-bola permainan baru, jadi lebih tahu lagi dan lebih termotivasi lagi tanpa beban. Jadi udah nanti pada nggak tahan sama 5 menit di udara loh Bang. Iya kan? Jadi ya kita berharap sih Tunggal Putra ada Alwi, ada Saud, ada Ubed bisa cepet ngejar senior-senior yang di atas karena ini adalah pemain muda, regenerasinya berarti berjalan dengan baik gitu. Iya, cepatnya itu harus diiringi juga dengan pengalaman bertanding yang Kesempatannya banyak juga sih. banyak, ya. Kita ngitung Kun Lafut nggak tahu tuh udah berapa pertandingan dia sampai harus di titik ini. Ya nggak harus banyak itu juga, tapi tetap harus ada begitunya sih, Le. Maksudnya combine antara kejuaraan junior, kejuaraan senior, mereka harus di bridging lah ibaratnya ya, biar siap untuk masuk ke sana. Untuk Ubed sih kalau itu. Nah, di Pekanbaru juga ada Pram sih? Pram Yere, ingat ya Pram Yere. Yere Rahmat masuk final, kalah dari pasangan Thailand. Menurut Ciuni, Yere Rahmat udah sesuai ekspektasi nggak sih? Dia bisa di final, apa harusnya dia juara di level Super 100? Juara kalau saya. Karena menurutku Yere itu pemain yang ya udah ada levelnya sendiri. Rahmat juga pemain berbakat ya. Tapi kalau kemarin belum juara ya nggak pengen seperti itu, pengennya dia justru juara, naik ke level yang lebih tinggi lagi. Itu harapannya di situ, Le. Karena menurutku juga kalau Yere sama Rahmat mungkin ya secara stamina agak terkuras. Karena di semifinal habis-habisan lawan Hardi sama Ade kan. Ya. Itu sampai 19 sama Ade itu udah unggul. Selesai main saya chatting tuh, aduh kurang dikit, dia bilang gitu. Udah unggul Bang katanya, tapi kalah, gua lemes katanya. Duh ya gak gampang tuh ya. Dan dia kan pasti kalau Rahmat Yere pengen menang lah ya di pertandingan kayak gitu ya musuhnya. Dan lawannya juga kan senior. Mungkin Ade sama Hardi tuh lebih matang secara sebenarnya secara pukulan jauh lebih matang, lebih senior, tapi mungkin secara stamina, secara power jauh lebih kuat Yere sama Rahmat pasti. Ya, tapi di final harus jadi runner up sayangnya. Ya semoga cepet lah bisa. Abis ini kan mereka main di Taiwan, jadi bisa lebih baik lah. Gimana Le progresnya kalau menurut dirimu nih pasangan ini? Yere sama itu, menurutku juga sebenarnya udah cukup banyak sih secara kesempatan. Tapi emang secara ini kurang ada yang killer.
Nggak, dua-duanya nggak bisa langsung matiin gitu, harus banyak pukulannya. Ngolah ya. Iya, karena Yere sebelumnya karena dengan adanya cedera ya mungkin ya. Masih di overhead itu dia masih takut loh kalau menurutku. Oke. Nggak terlalu mau bisa nge-full atau jumping. Kalau di forehand dia nggak ada masalah gitu. Gampang, oke lah ya. Kalau Rahmat di belakang juga emang harus banyak pukulan gitu. Jadi emang harus tahan. Nah itu yang masih menjadi PR tersendiri ya. Nah, Bang, lihat ganda putra Indonesia nih ada Yere sama Rahmat, lo gimana? Gua nggak terlalu mengamati sebenarnya dari beberapa event turnamen. Cuman dilihat kayak kemarin yang kayak Andre tadi bilang, ya memang dari sisi killernya itu kan, memang belum benar-benar ada yang mematikan banget. Dan Rahmat sendiri ya yang sebelumnya mungkin ditarik di belakang waktu sama Kevin, tapi pas sama Yere kan dia harus jadi playmaker juga. Ya harus lebih banyak dimatangkan lagi sih. Maksudnya bola-bola buat dia ngendaliin permainan itu benar-benar harus dimatangin lagi lah, biar dia bisa pegang, dia bisa ngendaliin permainan supaya ya Yere pun juga bisa lebih enak nyerangnya gitu loh. Jadi ya benar-benar harus ada yang Yere-nya spesial buat matiin, si Rahmatnya pun juga harus benar-benar depannya tuh mancingnya tuh benar-benar lebih shift lagi lah. Intinya ya secara nolop sih bagus. Tapi nolop kalau kena buka ding ya nggak mati lawannya gitu kan. Iya. Jadi memang permainan ganda putra dunia ini sekarang tuh secepat itu ya, dan ini yang harus bisa diikuti oleh ya kalau mau nerusin lah ibaratnya ya tongkat estafet. Ngeri loh sekarang. Banget. Itu Wang Cilin partnernya kencang juga nih sekarang tangan kiri. Itu bakalan ganti partner terus. Iya. Sementara karena Liang kan udah pasti berhenti kan. Oke. Terus belum yang kayak berhenti 2 tahun doang apa gimana? Dia main lagi. Ntar main mau Olimpik lagi. main lagi. Tapi di Taiwan main loh Liang Wang Cilin. Mungkin farewell kali ya. Mungkin ya. Jadi ya emang harus bisa matiin sih karena ya mungkin kalau di Indonesia salah satu karakter bolanya kencang. Tapi kalau ketemu di luar itu yang karakternya lambat, terus nggak ada angin, nah itu kan yang jadi PR gitu. Benar. Bukan tipikal Indonesia ya. ya. Gitu. Nah kita masih punya satu lagi juara di sektor ganda campuran, ada Jafar sama Felis, salah satu ganda campuran yang bisa cepet juga naiknya, partner baru 2 kali juara di Indonesia Challenge juara, di Super 100 juara. Ciuning lihatnya gimana? Ya cepet untuk dinaikkan level ya, karena menurutku bagus loh ini ya. Maksudnya secara permainan bagus, mengalahkan Adnan ya, dan juga Indah ya. Maksudnya itu kan juga lawan yang nggak gampang sebenarnya buat mereka. Senior gitu. Senior mereka bisa kalahin. Jadi kalau sudah ada racing starnya, nariknya secepat mungkin gitu ya untuk naik level ke turnamen yang lebih tinggi sih harapannya gitu, karena benar-benar ganda campuran harus cepet-cepet membuahkan banyak pasangan lagi untuk naik lagi ke peringkat yang lebih tinggi ya. Dan ngelihat karakternya Felis juga maksudnya ngotot gitu, dan mainnya juga pintar gitu, dia tahu dia buang, misalnya dia buangnya agak setengah gitu, dia jaganya udah agak mundur, atau misalnya kebiasaan lawannya silang dia udah tahu dia mau mikirnya harus bagus gitu. Dan Jafar ya secara penguasaannya emang bagus, tapi emang harus lebih tahan kalau mau main di level yang di atas gitu. Karena benar. Ya contohnya Yuta secara power gak terlalu kencang kayak Zheng Sui, De Chapol atau Fang Yangze, tapi emang dia tahan dan cepet banget kan. Iya, dan bisa nipu dari bola-bola cepetnya ya. Dia kayak main trampolin, lompat lagi, cepet gitu, jadi lompat-lompatnya. Dan tahan tapi 3 game buset begitu terus ya. 3 game sampai final dia. Iya 3 game sampai final. Kalau waktu main rangkep gimana tuh? Sama Endo juga. Iya makanya itu benar-benar ekstra banget, fisiknya benar-benar kuat banget. Saya kan juga pernah di sana kan stay untuk main liga di sana. Jadi memang karakter mereka itu disiplinnya itu tinggi banget. Terus menang secara fisik, memang di sana tuh bener-bener sport science-nya tuh bener-bener dibentuk banget. Ya yang tahu saya sekarang pun juga di PBSI juga melakukan seperti itu. Cuman kan kita kan kadang kembalikan ke individunya kan. Ada yang secara dia badannya dikasih program A dia kuat nggak, dia masuk nggak. Nah mungkin karena terbiasanya dia dari kecilnya dia memang udah terbentuk seperti itu, jadi memang benar-benar kuat banget. Jadi pas ketemu dengan orang yang pas gitu kuat banget. Jadi kuat sekali, cepat sekali. Ya kita berharap sih ya
Jafar sama Felix juga bisa di level 300 lah. Abis ini kan 100 sudah juara. Ya 300, main lagi 100, jangan langsung 1000 gitu. Udah harus di situ dulu, nanti pelan-pelan naiknya. Jadi secara mental juga bagus, secara permainan juga makin baik, secara rotasi, apalagi ini juga partneran baru. Ini kan dinaikin juga tergantung cara dia catch up dengan kualitas di setiap pertandingan ya. Kalau seandainya 300 dia juga bisa catch up cepat, bisa kita naikin lagi. Tapi kalau enggak ya mungkin di situ dulu juga kan kayak gitu ya Le. Cuma memang kalau kualitas pemain dunia tuh biasanya cepet sih Le. Cepet. Apalagi yang Cina-Cina tuh. Waduh. Ngeliatnya aja udah ngeri duluan kan gitu ya Le ya. Nah, kita berharap Jafar Ais juga bisa cepat ke level yang lebih tinggi dan lebih konsisten. Nah, jangan lupa Jebret Media akan mengadakan Sandini Jebret Media Award, bisa di vote di www.jebretmedia.com. Jadi makasih buat Ciuni. Sama-sama. Makasih Bang Pai, jangan kapok-kapok. Sama-sama. Tenang aja, partner ganda campuran nih. Partner ganda campuran. Jadi jangan lupa JBL, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen, jangan lupa di like. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia. Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.